Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan. Boleh lihat tangan-tangan yang bersuka cita pagi hari ini. Mari berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita akan meninggikan Tuhan pagi hari ini. Mari kita satukan hati dan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia dan penyertaan Tuhan. Kami boleh berada di bulan November, di minggu terakhir. Kami sungguh Tuhan mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang bulan November dalam kehidupan kami. Semua yang boleh kami lalui dan kami lewati, kami percaya semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, pagi hari ini kami mau datang untuk memuji menyembah Tuhan. Mari Engkau layakkan setiap kami Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, kuduskan seluruh kehidupan kami, agar kami boleh layak pagi hari ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hati Tuhan. Tempat ini Tuhan kuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap roh yang tidak berasal daripada Tuhan, kami ikat, kami hancurkan kuasanya oleh kuasa darah Yesus. Kami percaya setiap kami yang hadir pagi hari ini beroleh kemenangan demi kemenangan bersama-sama dengan Engkau. Kami percaya saat kami datang dengan kelemahan, kami akan dikuatkan dalam nama Yesus. Kami percaya saat kami datang dengan sakit, kami disembuhkan dalam nama Yesus. Dan kami percaya saat kami datang dengan beban persoalan, kami akan diberikan kelegaan dalam nama Yesus. Karena kami tahu Tuhan, saat Engkau hadir di tengah-tengah kami, ada kuasa yang nyata di tengah-tengah kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, kami siap memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Kau melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku
dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita dengar kebenaran firman Tuhan, kita akan berikan persembahan kita yang pertama untuk pekerjaan Natal di tempat ini. Sambil persembahan jalankan, kita naikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru.
dikabulkan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, terbukti nyata Tuhan, kalau kami boleh ada pagi hari ini memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, itu karena Tuhan terlalu mengasihi kami di dalam kehidupan kami Bapa. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami akan belajar bersama-sama melalui firman Tuhan. Tuhan tolong setiap pribadi kami ya Bapa, agar ketika kami duduk mendengarkan firman Tuhan, kami boleh bersama-sama belajar. Terlebih lagi Tuhan, kami dikuatkan melalui firman Tuhan ini Bapa. Kami serahkan waktu yang baik ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong setiap pribadi kami ya Bapa, agar kami boleh bersama-sama mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Kami akan sambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Hal ini mulai dari Januari sampai akhir November ini, kita percaya bahwa selalu jaga kita, Tuhan selalu pimpin kita, dan Tuhan selalu sertai kita. Itu terbukti jemaat Tuhan, saya boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang dengan tema yang sudah disiarkan di grup WA. Itu adalah kita belajar bersama-sama sikap hati ya. Kalau berbicara tentang sikap hati, kalau kita membaca keseluruhan firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, itu selalu Tuhan paling banyak membicarakan tentang hati manusia, baik dari segi tokoh dalam Alkitab maupun Tuhan sendiri. Jadi kita belajar bersama-sama bagaimana sikap hati ini penting di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, ketika kita dihadapi dengan masalah, persoalan, tentu yang merespon terutama itu pasti hati kita. Ketika misalnya contoh ya, ketika saya mendengarkan sesuatu keburukan, ada sesuatu hal yang buruk terjadi gitu ya pada keluarga saya, respon utama adalah hati saya. Ketika saya mendapatkan berkat atau secara jasmani gitu ya, respon utama itu juga hati kita bersuka cita ya. Jadi hati itu mengambil peran penting dalam kehidupan kita. Sikap hati merupakan respon utama ketika kita menghadapi situasi. Sekali lagi, sikap hati merupakan respon pertama waktu kita menghadapi situasi. Sebelum kita membaca teks firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita lihat beberapa contoh dari kebenaran firman Tuhan. Kita tahu kisah Kain dan Habel. Jemaat Tuhan tahu kan kisah Kain dan Habel. Ketika mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, di situ Tuhan menegur Kain. Tapi jemaat Tuhan lihat, firman Tuhan dikatakan dalam Kejadian 4 ayat ke-5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak dipindahkan. Lihat, respon utama Kain itu lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Jadi pertama waktu Tuhan menegur Kain, respon pertama yang dikatakan dalam firman Tuhan adalah lalu hati Kain menjadi panas. Kemudian ada tindakan yang dilakukan Kain adalah mukanya menjadi muram atau bisa disangka bersungut-sungut gitu ya. Dan dari respon Kain yang tidak benar gitu ya, ketika ditegur hatinya menjadi panas, dan tentu juga tindakan yang dia lakukan juga perbuatan yang tidak benar, yaitu dia membunuh adiknya. Itu nyata ya. Dari apa? Dari respon, dari sikap hati ketika dihadapkan dengan berbagai masalah. Jadi sekali lagi kita belajar bersama-sama bahwa sikap hati merupakan respon utama kita dalam
menghadapi situasi. Perbuatan, sebelum kita melakukan perbuatan, apa yang terutama? Hati kita. Kita mau melakukan keputusan ini, hati kita terlebih dahulu kita sedang bergumul ya. Jadi baru kita mengambil keputusan dari hati kita. Tidak hanya itu jemaat Tuhan, kita juga bisa melihat contoh yang sangat luar biasa di dalam firman Tuhan mengenai sikap hati ya, di mana Tuhan itu melihat hati. Janganlah pandang rupanya dan perawakannya. Jemaat Tuhan tahu itu dalam kisah apa? Daud. Ingat waktu Samuel datang kepada anak-anaknya Isai, ya. Dia datang kepada anak-anak Isai, dia tentu melihat apa yang di depannya. Tapi Tuhan bilang seperti ini. Bisa jemaat Tuhan buka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16. Kita baca bersama-sama. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Oke, kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, jadi kita belajar bersama-sama bahwa kisah ini dari 2 kitab yang saya sampaikan kepada jemaat Tuhan, jelas bahwa Tuhan itu melihat hati. Sikap hati kita juga merupakan respon tentang situasi ini. Jadi saya ulang-ulangi supaya jemaat Tuhan menyadari bahwa respon utama kita dalam menghadapi situasi itu pertama adalah sikap hati kita. Mari kita buka teks untuk kita belajar pada pagi hari ini. Kita belajar sikap hati seorang para perempuan ya. Di dalam Rut pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22 cukup panjang. Saya akan membaca ayat yang ganjil dan jemaat Tuhan akan membaca ayat yang genap sampai pada ayat yang ke-22. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Shilem. Semua orang-orang berangkat dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka dihidup kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yaitu Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya, ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadamu. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnya mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suami menanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab
Masakan kamu menantikan sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras, walaupun kamu keduanya itu diminta diri, tetapi Rut menabrak padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah sesuatu meninggalkan kau dan pulang dengan tidak mengikuti kau, sebab mana kau pergi, ke situ juga aku pergi. Di mana kau bermalam, di situ juga aku bermalam. Basamulah basaku dan malammu malamku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi mendengar bahwa Rut harus hidup bersama-sama dengan dia, dia berkata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi dia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutlah aku Mara. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang pulang ke daerah Moab, dan sampailah mereka ke Bethlehem, permulaan musim mulai. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang kita boleh baca bersama-sama. Kita belajar bagaimana sikap hati dalam menyikapi situasi. Terkhususnya ketika kita membaca ini, kita tahu ada yang namanya terjadi kematian, ya. Nah, jemaat Tuhan, sebelum kita belajar jauh, kita harus melihat bahwa Elimelek, Mahlon, Kilion, dan Naomi ini adalah orang Israel. Terkhususnya mereka dari Bethlehem Yehuda, itu jelas dalam firman Tuhan kita. Mereka adalah orang yang tinggal di Bethlehem Yehuda. Mengapa mereka pergi ke daerah Moab? Karena terjadi kelaparan yang sangat besar di tanah Israel. Jemaat Tuhan, mengapa adanya kelaparan? Karena itu adalah perbuatan orang Israel sendiri. Mereka tidak setia, tidak taat kepada Tuhan. Jadi jemaat Tuhan harus ingat bahwa dalam kitab Taurat dikatakan bahwa ketika kamu mendiami negeri itu, kamu harus berlaku sesuai dengan perintah Tuhan. Jika kamu mau mendapatkan berkat, yaitu taat, gitu ya. Dalam perjanjian lama itu selalu dikatakan, kalau kamu mau mendapat berkat, taat, gitu ya. Tapi yang mereka lakukan adalah mereka itu tidak taat. Mereka setiap ada pergantian para hakim-hakim itu mereka itu berubah-berubah, gitu ya. Nanti mereka kembali kepada Tuhan, berbuat dosa lagi, menyembah berhala, minta ampun lagi sama Tuhan, berbuat lagi. Begitu, jadi mereka tuh nggak ada konsisten. Sama kehidupan kita saat ini, kita tuh nggak ada konsisten kalau bicara sama Tuhan, gitu ya. Bahkan hari ini pun sampai jemaat Tuhan kembali memikirkan, ya, dari Januari sampai akhir penghujung tahunnya, apakah jemaat Tuhan memiliki kekonsistenan kepada Tuhan? Kalau saya mengakui saya tidak konsisten. Kita sama dengan orang Israel, tidak konsisten dalam menaati firman Tuhan. Nah, jemaat Tuhan, mari kita lihat bahwa ketika Elimelek dan Naomi membawa anak-anaknya pergi ke daerah Moab, itu supaya mereka tidak mengalami kematian maupun kelaparan di tanah Israel. Mending kita ke daerah Moab. Nah, jemaat Tuhan kalau lihat Alkitab, itu pasti di belakang itu ada peta. Jadi jemaat Tuhan bisa lihat
Bethlehem ke Moab itu ya lumayan jauh ya, walaupun di petanya agak kecil ya, tapi saya kira itu jauh, cukup jauh. Jadi mereka pergi ke daerah Moab, berharap ada sesuatu yang baik di sana. Jadi mereka mengharapkan sesuatu yang baik. Nah, tetapi apa yang Tuhan buat? Apa yang Tuhan lakukan kepada Naomi? Yang pertama, Naomi jelas suaminya mati di daerah asing. Ya, mungkin Naomi bisa menerima lah ya. Seperti kisah-kisah Ayub gitu ya. Tapi Ayub itu 11-12 dengan Naomi. Tapi kalau kita lihat kisah Ayub, itu betul-betul semua anak-anaknya diambil. Bahkan dia mendapatkan penyakit yang sangat luar biasa gitu ya. Nah, sedangkan Naomi kita lihat bahwa yang pertama diambil adalah suaminya. 10 tahun kemudian siapa yang diambil? 2 anaknya, laki-laki. Nah, jemaat Tuhan, mari kita belajar bersama-sama bagaimana sikap hati kita dalam menghadapi situasi. Sekali lagi, sikap hati kita dalam menghadapi situasi ini. Kita melihat jemaat Tuhan, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita sayangi, diambil Tuhan, gitu ya. Semua kita akan mengalami kematian. Semua dari kita akan mengalami kematian. Tapi bagaimana sikap kita yang ditinggalkan? Sekali lagi, bagaimana sikap kita yang ditinggalkan? Naomi kehilangan suaminya dan juga kedua anaknya. Kita lihat bersama-sama di sini dia katakan bahwa ketika dia mengalami itu, sikap Naomi itu jelas dalam firman Tuhan. Kita boleh lihat itu di dalam ayat 13. Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Selanjutnya di ayatnya yang ke 20 dikatakan seperti ini. Janganlah sebut aku Naomi, sebab aku marah. Sebutkanlah aku marah, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak hal yang pahit kepadaku. Naomi juga katakan di dalam ayat 21, dengan tangan penuh aku pergi, tetapi Tuhan memulangkan aku dengan tangan yang kosong. Pertama, sikap Naomi ketika kita lihat dalam teks ini, dia menganggap bahwa semua yang dialami adalah penghukuman dari Tuhan. Tuhan menjadi saksinya. Tuhan yang mengangkat sendiri tangannya. Tangan Tuhan teracung terhadap aku. Artinya, dia melihat bahwa situasi yang dialami adalah suatu penghukuman. Banyak kita akhir-akhir ini, tidak dipungkiri ya, orang Kristen pun ketika keluarga, orang tua, anaknya yang dikasihi, kita berbicara tentang kematian ini. Ketika saya berbicara tentang firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan ini, saya sendiri belajar bahwa apakah saya memiliki sikap yang baik ketika orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang kita sayangi itu diambil oleh Tuhan. Apakah saya mau menerimanya? Ataukah saya malah seperti Naomi menganggap bahwa ini adalah penghukuman dari Tuhan? Menganggap bahwa ini adalah hukuman yang Tuhan berikan kepada kita. Terkadang setelah kita menganggap ini sebuah hukuman, kita juga cenderung menyalahkan diri kita sendiri, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan atas kepergian orang-orang yang kita kasihi. Atas orang-orang yang kita kasihi ini diambil Tuhan secara gitu ya, tiba-tiba gitu ya. Jemaat Tuhan, kita belajar bersama-sama. Mungkin jemaat Tuhan pernah dengar cerita ini tentang handphone gitu ya. Jadi saya datang nih ke rumah Bapak Gembala ya. Saya memberikan waktu HP saya dipakai oleh Bapak Gembala itu sepuasnya. Saya beri jangka waktu 30 hari. Jadi saya kasih kepada Bapak Gembala, pakailah HP saya sepuas apapun, gitu ya, pakai saja. Setelah Bapak Gembala merasa senang, nyaman dengan HP yang saya gunakan, waktu saya mengambil HP itu, apa respon Bapak Gembala? Bukannya ini milik saya. Saya sudah merasa nyaman dengan HP ini, gitu ya. Contoh ya,
HP ini saya sudah merasa nyaman. Mengapa harus diambil gitu ya? Jadi ketika kita merasa aman dan nyaman dengan orang-orang yang kita kasihi, ketika Tuhan mengambil dia, kita mungkin bilang, Tuhan kenapa kamu ambil dia? Kita lupa bahwa dia itu juga milik Tuhan. Kita milik Tuhan. Jadi waktu Tuhan mengambil seseorang, mengapa kita harus merasa bahwa Tuhan itu milik saya? Waktu saya berbicara ini, saya sudah memikirkan bagaimana kalau Tuhan mengambil orang tua saya, ya. Tuhan, saya belum siap, Tuhan. Saya selalu berdoa, Tuhan beri orang tua saya kekuatan, kesehatan. Saya bilang seperti itu, saya belum siap, gitu ya. Tapi itu milik kepunyaan Tuhan, ya. Semua kita ini milik kepunyaan Tuhan. Anak, keluarga, suami, istri. Ingat, itu adalah kepunyaan Tuhan. Kita belajar bahwa sikap Naomi dalam melihat ini, dia melihat bahwa ini adalah penghukuman dari Tuhan. Dia lupa bahwa Elimelek, Mahlon, Kilion itu adalah milik Tuhan. Mari lihat keluarga kita saat ini. Apakah keluarga kita saat ini betul-betul itu milik kita, atau kita lihat dia adalah milik kepunyaan Tuhan? Bukan berarti kita tidak meresponnya dengan tidak merasa sedih. Tentu kita merasa sedih. Tapi hal yang harus kita belajar bahwa ketika kita menghadapi suatu namanya kematian, kita ditinggalkan, kita harus melihat ini adalah milik Tuhan. Kita tidak boleh melihat ini sebagai suatu hukuman yang Tuhan berikan bagi kita. Karena apa? Tuhan itu sudah mati di kayu salib, menebus dosa kita. Hukuman itu tidak berlaku lagi bagi kita. Yang ada adalah kasih-Nya bagi kita. Hukuman itu bagi orang-orang yang tidak percaya. Tuhan, ketika Dia menegur kita, ketika Dia memberikan teguran melalui orang lain, melalui firman Tuhan, bagaimana sikap hati kita? Kita kasih balik konteksnya, bukan hanya kematian saja, tapi kita lihat dari konteks yang lain. Ketika Tuhan menegur jemaat Tuhan, seperti Kain, ya, ditegur langsung, ya, mengapa mukamu muram? Mengapa engkau tidak senang, ya? Sikap hati kita bagaimana? Apakah kita marah, kecewa, menyalahkan orang lain, atau sikap hati kita itu menerima apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita? Kita lihat bahwa setiap hari kita selalu mendengar yang namanya kematian. Setiap hari kita selalu melihat bahwa begitu banyak terjadinya hal-hal yang di luar pikiran kita, di luar akal sehat kita. Tapi ingat bahwa bagaimana respon kita dalam menyikapinya. Mungkin Kak Reza sudah mengalami bagaimana kepergian orang tua, ya. Orang tua yang dikasihinya, ya. Sikap hati, mungkin waktu itu Kak Reza merasa sangat sedih, ya Kak. Ya, saya yang belum mengalaminya, saya tidak bisa memposisikan diri saya, ya. Tapi kita belajar bersama-sama bahwa apa yang kita miliki saat ini, keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, ingat, itu milik Tuhan. Itu milik Tuhan, termasuk kita pun milik Tuhan. Jadi, ketika orang yang kita kasihi, Tuhan ambil dia sebagai milik kepunyaannya, mengapa kita harus marah? Mengapa kita harus menyalahkan diri kita? Kita lihat Naomi dalam contoh Alkitab yang sangat luar biasa. Tuhan memperlihatkan bahwa semua yang ada di dunia ini adalah milik Dia. Termasuk sehelai rambut pun itu milik Dia, ya. Kita tuh nggak ada. Hidup kita itu milik Dia. Kita lihat bahwa dalam kisah ini, dalam firman Tuhan yang kita belajar bersama-sama ini, terkadang respon kita dalam menghadapi situasi itu salah, ya. Respon kita dalam menghadapi hal-hal yang di luar dugaan kita itu, kita tidak bisa melihatnya itu bahwa Tuhan akan mengerjakan segala sesuatu yang luar biasa.
Jika Naomi terus berlarut dalam kesedihannya, tentu tidak dikatakan dia bisa memegang cucunya gitu ya. Cucunya dari menantu yang paling setia ya. Ruth dan Orpa ya, kita lihat itu dua contoh menantu yang paling setia dalam firman Tuhan ini. Mungkin jemaat Tuhan sudah ada yang menikah ya, mungkin ada mertuanya atau mungkin Kak Semirna itu ya, Kak Semirna contohnya di gereja ini dengan Ibu Gembala sebagai mertua. Nah, kita bisa melihat nanti di poin yang kedua ini kita belajar bagaimana sikap seorang menantu terhadap mertuanya. Kita belajar Naomi, sikap yang pertama dia dalam menghadapi masalah, pergumulan, situasi, dia cenderung untuk menyalahkan dan menganggap ini adalah hukuman. Tapi kita belajar bersama-sama bahwa itu semua adalah kepunyaan Tuhan. Kita mau menghadapi segala situasi dan kita sadar bahwa ketika ada orang-orang yang terkasih dipanggil oleh Tuhan, kita sadar bahwa itu adalah kepunyaan milik Tuhan. Amin? Amin. Sehingga kita tidak perlu menyalahkan diri kita, bahkan menyalahkan Tuhan dalam kehidupan kita nanti ke depan. Ya. Poin yang kedua yang kita belajar selain sikap hati Naomi, mari kita belajar dari sikap hati Ruth dan Orpa. Jemaat Tuhan yang sudah menikah ya, yang ada mertuanya, apakah? Saya mau tanya Kak Semirna ya, walaupun Kak Semirna lagi. Apakah Kak Semirna sayang kepada mertua Kak? Sayang. Misalnya contoh Kak Semirna ada di posisi ini ya. Kita kasih contoh saya. Kawal udah nggak ada nih. Jadi Kak Semirna mau jagai Oma gitu ya. Jadi Oma bilang, pergilah Semirna cari istri lain. Baru Kak Semirna bilang, tidak, saya akan berpaut kepada mertua saya. Jarang ya. Jarang hal itu terjadi di dunia nyata tadi. Kalau saya juga seperti Ruth, mungkin saya aduh. Ya deh, karena mertua juga suruh, ya pasti saya mau lakukan itu ya. Karena di sini posisi Ruth itu masih muda, masih punya perawakan yang baik, gitu ya. Yang menarik jemaat Tuhan, ada dua menantu setia di sini ya, Ruth dan Orpa. Jadi jemaat Tuhan lihat bahwa 10 tahun pernikahan. 10 tahun pernikahan Tuhan tidak mengaruniakan anak. Apakah Ruth dengan Orpa berpaling dari suaminya dan meninggalkan suaminya? Tidak. Bahkan sampai mati pun mereka tetap mengasihi mertuanya. Waktu saya membaca ini saya berdoa, Tuhan semoga kalau saya nikah nanti saya mau punya mertua kayak Naomi gitu ya. Yang betul-betul mertua yang kita lihat dalam konteks Alkitab ini luar biasa Tuhan pakai. Mengapa saya katakan luar biasa Naomi ini? Yang pertama dia punya pengaruh baik kepada Ruth dan Orpa. Ingat sebelum Naomi mengalami kematian kedua anaknya, kita lihat bahwa Naomi itu punya pengaruh yang baik kepada Ruth dan Orpa. Jemaat Tuhan, sebelum kita bersama-sama belajar, perlu dilihat bahwa sebenarnya orang Israel itu nggak boleh nikah sama orang yang bukan orang Israel gitu ya. Itu nggak boleh sebenarnya di dalam perjanjian lama itu nggak boleh ada pernikahan campur. Orang Israel harus menikah dengan bangsanya. Mengapa demikian? Karena Allah tahu orang Israel itu gampang betul dipengaruhi. Gampang betul mereka mengikuti Allah lain karena adanya pernikahan campur ya. Kita lihat sendiri latar belakang Moab gitu ya. Ruth ini keturunan Moab. Jemaat Tuhan tahu kan, Moab itu hasil anak dari Lot dan anaknya yang tertua. Itu jemaat Tuhan bisa lihat dalam Kejadian. Dari keturunannya saja itu sudah kayak rusak ya. Kita bisa lihat dalam firman Tuhan. Dalam Kejadian 19 ayat 37.
Oke, saya akan membacanya. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai Moab. Dialah bapak orang Moab yang sekarang. Kita lihat pada ayat yang ke-31. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua, tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Lihat, Sisila Moab ini udah nggak beres gitu ya. Dari ayah anaknya. Jadi apa sebutannya kepada anaknya gitu ya. Jadi lihat, sebenarnya orang Israel itu merasa jijik kepada orang Moab karena mereka melihat dari keturunan yang udah gak beres gitu ya. Nah, tetapi yang menarik, Tuhan buat Moab ini, Rut itu dipakai. Mengapa saya katakan dipakai? Nanti kita akan lihat. Kita kembali bahwa bagaimana sikap Rut dan Orpa. Yang pertama, ketika mereka mengikuti mertuanya, itu karena mereka mengasihi mertuanya. Sulit sekarang ini kita mau mengasihi orang yang bukan orang tua kandung gitu ya. Lebih dari orang tua kandung kita gitu ya. Kita lihat jelas bahwa Orpa dan Rut itu benar-benar mengasihi Naomi. Bahkan Rut sendiri katakan seperti, Allahmu adalah Allahku. Ini menjadikan Naomi punya pengaruh yang luar biasa. Naomi itu berada di tengah-tengah orang yang tidak mengenal orang Israel, Allah Israel. Penyembahan berhala, mereka punya Tuhan sendiri. Tetapi Naomi bisa memperlihatkan Allah yang mereka sembah itu kepada dua menantunya. Tapi kita belajar bersama-sama ketika Naomi menyuruh mereka untuk kembali ke daerah mereka. Orpa dan Rut bersama-sama pada saat itu menolak. Gitu ya. Mereka menangis, janganlah. Gitu. Ketika Naomi menyuruh yang untuk kedua kali, barulah Orpa meninggalkan Naomi. Nah, cenderung kita juga ketika sesuatu yang kita lihat lebih baik nanti ke depannya, ya kita meninggalkan apa yang sekarang gitu ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Rut? Jemaat Tuhan katakan seperti ini di dalam firman Tuhan, ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi ke situlah juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situlah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah adalah Allahku. Lihat, nah Rut tidak hanya menerima kematian dari suaminya saja, tetapi di sini dia mengambil tindakan yang tepat. Pertama, ketika dia melihat ini, tentu ketika kita memposisikan diri kita di Rut, mungkin sulit bagi dia. Tetapi kita lihat dalam firman Tuhan ini secara tidak langsung bahwa ini memberikan informasi kepada kita bahwa Rut itu menerima kepergian suaminya. Dia menerima hal itu dan dia tidak hanya menerima, tetapi dia mengasihi selain anaknya, selain suaminya, dia juga mengasihi mertuanya. Sehingga ketika mertuanya ingin kembali ke Bethlehem Yehuda, Rut tetap bersikeras untuk mengikuti Naomi. Kita lihat sangat jelas jemaat Tuhan. Ini salah satu contoh menantu yang mengasihi mertuanya. Bagaimana kehidupan kita sekarang ya, yang sudah menikah, yang akan menikah? Apakah kita juga mau mengasihi mertua kita seperti kita mengasihi orang tua kita? Kita belajar bersama-sama dari Rut. Dia memiliki komitmen untuk mengasihi mertuanya. Karena kita lihat bahwa mengapa mungkin jemaat Tuhan bingung ya, kenapa Naomi bilang seperti ini, aku tidak akan bisa melahirkan anak lagi gitu ya. Jadi seperti ini jemaat Tuhan, ketika orang Israel itu misalnya gini ya, saya mempunyai anak
anak 3 laki-laki, dan dia menikah, gitu ya. Dan anak saya yang pertama itu meninggal, jadi harus menyambung keturunan. Istri suami dari anak saya yang pertama itu harus menikah di anak yang kedua, gitu ya. Makanya firman Tuhan ini dibilang, saya tidak akan bisa mengandung lagi, gitu. Jadi orang Israel itu bisa menikah dengan iparnya, gitu ya, kalau suaminya sudah mati dan tidak meninggalkan anak, gitu ya. Jadi harus harus dapat menyambung keturunan, gitu ya. Nah, itulah sebabnya Naomi berkata demikian. Kita belajar bersama-sama. Ruth tidak melihat itu. Ruth tidak mementingkan dirinya sendiri. Ruth benar-benar mengasihi Naomi. Ketika kita mengasihi orang lain, kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Sekali lagi, ketika kita mengasihi orang lain, kita tidak mementingkan diri kita lagi. Kita belajar bersama-sama dari sikap Ruth dalam menghadapi situasi ini. Dia menerima kondisi saat itu. Dan ketika dia menerima dengan hati yang benar, lihatlah jemaat Tuhan. Tuhan buat sesuatu yang luar biasa. Ruth orang Moab itu tercatat dalam silsilah Yesus Kristus. Jemaat mau lihat? Kita buka dalam Matius. Ruth orang Moab itu tercatat dalam silsilah Yesus Kristus. 4 nama perempuan, salah satunya itu Ruth, orang asing, ya. Lihat dalam Matius pasal 1, di situ katakan silsilah Yesus Kristus. Di sini Tamar, perempuan. Yang kedua disebut di situ dalam ayat 5, Salmon memperanak Boas dari Rahab, Boas memperanak Obed dari Ruth, Obed memperanakan Isai. Jadi nama Ruth itu tercatat dalam silsilah Yesus Kristus, seorang asing yang dipandang rendah keturunannya oleh bangsa Israel. Tuhan buat dia menjadi orang yang menurunkan silsilah Yesus Kristus. Luar biasa. Tuhan bisa buat segala sesuatu itu baik. Jemaat Tuhan, lihat Ruth orang asing dari tanah Moab datang mengikuti mertuanya. Apakah Tuhan tinggal diam? Tidak, Tuhan tahu Ruth sudah melakukan keputusan yang benar, mengikuti dia. Apa yang Tuhan buat? Tuhan buat namanya masyhur. Selain kitab Ruth, kita lihat Ruth ini nama perempuan Moab, gitu ya. Itu bukan nama perempuan orang Israel. Ruth itu dari keturunan Moab yang dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang terkhususnya orang Israel. Tapi lihat, siapa yang dipandang sebelah mata, itulah yang Tuhan buat berhasil. Ketika kita memiliki respon yang baik, gitu ya, saya percaya kita mengambil langkah yang tepat, keputusan yang tepat, dan lihat keputusan itu bersama-sama dengan Tuhan. Lihatlah, jemaat Tuhan boleh menjadi teladan, tidak hanya bagi diri kita, tetapi bagi anak-anak cucu kita. Kita melihat dari kisah Ruth ini, sungguh luar biasa ketika saya melihat ini. Belajar firman Tuhan ini, Tuhan, saya mau mengasihi orang di sekitar saya tanpa mementingkan diri saya. Saya mengasihi orang tua saya mengasihi keluarga saya juga mengasihi kerabat-kerabat yang jauh. Tidak hanya kerabat-kerabat yang jauh, tetapi orang-orang yang tidak saya kenal. Tuhan ajarkan saya mengasihi mereka. Jemaat Tuhan, mari kita belajar bersama-sama bahwa sikap hati kita itu menentukan langkah kita ke depan. Sikap hati kita yang benar, saya percaya bahwa langkah yang kita buat, keputusan yang kita buat itu juga benar di hadapan Tuhan. Karena kita tahu bahwa respon hati kita itu benar. Sekali lagi, kita belajar bersama-sama dari kitab Ruth ini, bahwa Tuhan bisa melakukan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Asalkan kita memiliki respon yang baik ketika Tuhan menegur, ketika Tuhan menasehati, ketika Tuhan menyatakan kesalahan-kesalahan kita melalui firman Tuhan. Milikilah sikap yang benar.
Kita belajar bersama-sama bahwa hati kita adalah hati yang mau menyembah Tuhan. Hati kita adalah hati yang siap untuk Tuhan pakai, ya, sehingga ketika kita melakukan sesuatu perbuatan itu adalah berasal daripada Tuhan, bukan dengan keegoisan kita, bukan dengan kemarahan kita, tetapi dengan apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, itulah firman Tuhan yang kita boleh belajar bersama-sama. Sebelum saya menutup firman Tuhan ini, mari kita nyanyi satu pujian, Tuhan melihat hati. Hatiku menyembahmu, dustakanmu padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. kami mengubah isi hati kami tanpa memberikan isi hati kami sepenuhnya ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, berkati pujian ini dari umat-Mu, bahwa ini isi hati kami Tuhan, ingin mengasihi, ingin menyembah-Mu, bahkan memberikan seluruh isi hati kami untuk Engkau ubah, Engkau sentuh Tuhan, menjadi emas yang murni, bagai air yang mengalir, yang tak pernah berhenti Tuhan, sampai Engkau menepati kami menjadi emas yang murni di hadapan-Mu dan menyenangkan hati. Ubah hidup kami Tuhan, ubah hati kami, ubah pikiran kami, perkataan kami, pendengaran kami,
bahkan langkah dan tutur bahasa kami, sehingga kami mengasihi bukan dengan mulut tetapi dengan hati kami, sehingga kami tidak mengasihi diri pribadi kami, tapi kami mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Tuhan, ajar kami semakin hari semakin mengasihi Engkau lebih daripada mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu yang sudah ditabur oleh hamba-Mu, sehingga benih firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi jatuh di tanah hati yang subur, bertumbuh, berakar dan berbuah lebat, sehingga umat-Mu yang Kau kasih ini boleh mengasihi Engkau lebih dari segalanya Tuhan, bahkan mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, pakai dia lebih lagi Tuhan, hikmat marifat Engkau nyatakan lewat kehidupannya, kuasa menyertai dia saat menyampaikan isi hati-Mu, sehingga nama Tuhan saja dimuliakan. Berkati cita-citanya Tuhan, studinya, bahkan apa yang dia perbuat Tuhan berkati, keluarga besarnya Tuhan berkati semuanya, sehingga nama Tuhan saja dimuliakan di dalam kehidupan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu percaya tidak ada satupun umat-Mu yang Kau lewati pagi siang hari ini. Semuanya sudah diberkati oleh firman Tuhan. Yang percaya diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan yang mulia untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Berkati Tuhan. Selanjutnya kita akan memberikan korban syukur kita yang kedua. Mari persiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan satu pujian. Terima kasih juga untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Ya, bagi yang bertugas untuk perayaan Natal boleh tinggal sebentar. Hari ini kita latihan terakhir Bapak Ibu Saudara. Diharapkan semua boleh mengikuti latihan sebentar. Dan kemudian ibadah sekolah minggu jam 4 sore bagi anak-anak sekolah minggu dan remaja boleh bergabung bersama-sama, nanti linknya akan dibagikan. Dan hari Jumat ada doa pengerja, Bapak Ibu Saudara juga boleh mengikuti secara online. Hari Jumat jam 7 malam, nanti linknya juga akan dibagikan. Dan kemudian kita akan berjumpa bersama-sama di hari Minggu tanggal 5. Jadi minggu pagi kita tidak ibadah, digabung ke
Minggu sore, jam 6 sore di tempat ini. Sekali lagi hari Minggu, minggu depan tanggal 5, kita akan ibadah di tempat ini jam 6 sore. Dan kita akan dilayani oleh hambanya Ibu Pendeta Lince Masih. Bagi yang bertugas diharapkan kehadirannya 1 jam sebelum dimulai ibadah, atau jam 5 yang bertugas ya. Hadir jam 5 di tempat ini, kita akan berdoa bersama-sama. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, untuk undangan kita nggak bagikan undangan karena tempat kita terbatas dan juga karena situasi saat ini. Jadi kita panggil orang-orang terdekat saja, yang terdekat saja ya. Pagi siang hari ini kami sudah memuji menyembah Tuhan dan kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, apa yang sudah kami perbuat ini sungguh-sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati hamba-Mu Evangelis Nia yang sudah menjadi saluran berkat bagi kehidupannya, lebih lagi dimanapun hamba-Mu ini berada. Di masa mudanya Tuhan boleh menjadi berkat bagi sekelilingnya. Berkati kedua orang tua, saudara-saudara, keluarga besarnya, biar mereka terus merasakan kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih buat jemaat Tuhan juga yang sudah hadir pagi hari ini bersama-sama kami beribadah. Kami percaya berkat pemeliharaan kasih setia Tuhan terus melimpah dalam kehidupan jemaat-Mu. Mereka yang datang dengan sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang lemah sudah dikuatkan dalam nama Yesus. Bahkan yang putus asa sudah diberikan pengharapan yang baru dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat Tuhan, usaha pekerjaan yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Mereka yang masih studi sekolah Tuhan berkati dalam nama Yesus, sehingga mereka diberikan hikmat kepintaran akal budi. Mereka boleh menyelesaikan sekolah mereka tepat pada waktunya. Berkati mereka Tuhan yang berkeluarga, damai sejahtera, sukacita melimpah dalam kehidupan keluarga mereka. Berkati para orang tua Tuhan, berkati dengan kekuatan, kesehatan, perlindungan di masa tua mereka. Mereka juga boleh menikmati kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa membawa gereja GBI Anugerah ke dalam tangan-Mu, Bapak Gembala, Ibu Gembala, bahkan semua staf pengerja yang terlibat pelayanan di tempat ini. Tuhan berkati kehidupan mereka. Tuhan berkati pakai kehidupan mereka lebih lagi Tuhan, menjadi saksi-Mu Tuhan, menjadi alat-Mu di tengah-tengah pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir pagi hari ini. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lalai Tuhan ingatkan. Dan kami berdoa biarlah di minggu-minggu yang akan datang mereka juga boleh kembali berkumpul bersama-sama kami beribadah. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk ibadah Natal kami tanggal 5. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau mendahului setiap kami. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat mengambil bagian pelayanan. Berikan kami kesatuan hati, kesatuan roh. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan dalam ibadah Natal kami. Kami menyerahkan Tuhan tempat ini yang akan kami pakai beribadah. Engkau kuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Bukan hanya sekedar seremoni, bukan hanya sekedar peringatan, tetapi sungguh-sungguh Tuhan hadirat Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami. Kami berdoa Tuhan bagi cuaca, Engkau berikan cuaca yang baik, cuaca yang cerah dalam nama Yesus, sehingga umat-Mu boleh datang dan beribadah kepada-Mu. Semua kesiapan, semua dana, apapun yang kami perlukan, kami percaya Tuhan cukupkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan buat latihan sebentar, Tuhan juga memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih ibadah sekolah minggu juga Tuhan juga berkati dalam nama Yesus. Bahkan ibadah doa hari Jumat kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mengambil alih segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat persembahan umat-Mu pagi hari ini juga Tuhan berkati dalam nama Yesus. Mereka yang mengembalikan persepuluhan mereka juga diberkati dalam nama Yesus. Tuhan menggenapi janji firman-Mu dalam hidup mereka. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu dan menjauhkan dari belalang-belalang belahan. Bahkan Tuhan persembahan dana Natal yang sudah terkumpul saat ini Tuhan berkati dalam nama Yesus. Mereka juga yang sudah memberi Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kami percaya janji firman Tuhan terus digenapi dalam kehidupan jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga bagi bangsa dan kota kami. Kami percaya penyertaan kasih-Mu, perlindungan-Mu terus nyata di tengah-tengah bangsa dan kota kami. Keselamatan boleh terjadi, pemulihan boleh terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara.
Engkau semakin harus membentuk kami Tuhan, sehingga orang akan melihat ada kasih di dalam kehidupan kami, karena kami mengasihi mereka, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami, sehingga orang akan datang sujud menyembah, karena Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Dan biarlah kasih-Mu itu mengalir dalam kehidupan kami, di sepanjang hidup kami, sehingga kami boleh mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Ajar kami Bapa, lebih lagi Bapa, dengan menyerahkan seluruh hati kami kepadamu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami, untuk kami boleh berkumpul bersama-sama dengan umat yang Kau kasih. Terima kasih buat kehadiran-Mu, lewat pujian penyembahan kami Engkau bersemayam dan bertahta. Bahkan Engkau sudah memberkati setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan dan menyenangkan hati. Bahkan setiap kami sudah diberkati oleh firman-Mu, sehingga yang datang dengan lemah dikuatkan oleh firman, yang terbelenggu dilepaskan oleh kuasa darah, yang susah diburkan oleh Roh Kudus. Bahkan yang datang dengan berbagai sakit penyakit, setiap kami yang percaya kepada-Mu, kami percaya kuasa kesembuhan sudah menjadi milik kami, karena darah-Mu sudah menghancurkan segala penyakit, dan biru-Mu sudah menyembuhkan kami dari segala penyakit, di dalam nama Yesus. Sehingga kami pula membawa berkas-berkas yang baru. Kami pula menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami, dan nama-Mu dimuliakan. Bahkan setiap kami menerima janji-janji firman-Mu, karena firman-Mu berjanji akan mencurahkan berkat bagi setiap kami, berkat rohani dan jasmani bagi kami. Oleh sebab itu izinkan hamba-Mu Bapa meminta berkat-Mu bagi umat-Mu yang Kau kasih. Mari umat Tuhan yang dikasih Tuhan, angkat imam percaya-Mu untuk menerima berkat Tuhan dengan mengangkat kedua belah tangan-Mu ke hadapan-Mu. Diberkatilah Engkau di kota, berkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah keluar masukmu, dibiarkan musuhmu maju berperang melawan kau, terpukul kalah olehmu, dan apa yang sedang engkau usahakan Tuhan berkati, sehingga engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.